Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, kita harus market lanjut lagi terkoreksi sebesar 0,04%, tipis sebenarnya, ya. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars. Nah, kalau kita lihat di sini, Bitcoin malah cenderung plus, ya. Dia sebesar plusnya 1,2%-an, ya. Dan di harga 21.800. Untuk Ethereum, dia terkoreksi malah cukup besar nih, 1,73% dalam 24 jam terakhir. Nah, sebelum kita lanjut, gue akan ingatkan dulu, ini adalah sesi 1, di mana sesi 1 ini kita akan membahas mengenai Bitcoin, Ethereum, dan lebih ke macroeconomics. Ya. Untuk yang pembahasan mengenai altcoins, kita akan geser di sore nanti. Ya. Untuk BNB, dia terkoreksi sebesar 0,63%. Untuk XRP, dia terkoreksi sebesar 0,85%. Dan untuk Cardano, nyaris 1% terkoreksi, ya 0,91%. Lalu untuk Solana dia terkoreksi sebesar 0,12%, dan yang terakhir Polkadot dia terkoreksi sebesar 0,89%. Jadi sepertinya Bitcoin dominance mulai meningkat karena altcoins cenderung terkoreksi. Oke, sekarang kita akan masuk ke economic calendar, di mana buat lo yang terus stay tune di TCI harusnya tahu bahwa besok, ya, tepatnya ya setengah 8-an, ini akan menjadi sangat penting dan penentu untuk kondisi market. Apakah akan lanjut ke atas atau tidak? Karena akan keluar data CPI di Amerika Serikat. Ya, jadi CPI ini kasarnya adalah inflasi. Ya, seberapa tinggi. Dan ini biasanya dibagi menjadi dua. Core inflation dengan headline inflation. Tapi kalau headline biasanya cuma ditulis CPI aja. Ya. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya headline ini lu menghitung juga energi dan pangan. Ya. Kalau core enggak. Jujurnya gue bingung kenapa dihitung ya. Ada yang argue, katanya ada yang argue yang harus dilihat tuh yang core. Tapi ya argue baliknya ya pada faktanya lu hidup paling sering beli apa sih? Ya beli energi dan pangan kan. Ya jadi menurut gue pribadi gue lebih suka ngelihat CPI yang headline ya. Nah jadi untuk headline harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada 8,1%. Seperti yang kita tahu ya kemarin itu di CPI bulan lalu itu mencapai 8,5. Itu penurunan dari 9, something di Amerika Serikat sana ya. Nah, sekarang apabila dia bisa lebih rendah daripada forecast di 8,1% untuk headline inflation-nya, ini tentunya akan menjadi satu berita yang bagus dan bullish untuk markets in general, terutama untuk risk on asset. Ya, jadi bukan cuma kripto aja. Seperti saham ya, komoditas juga kemungkinan besar akan terbantu. Nah, untuk core harapan kita di bawah dari 0,3 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi kalian bisa catat ini pukul 19.30 atau setengah 8 malam besok tanggal 13 September ya. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya nih, Bang, apa hubungannya CPI sama interest rate ya. Nah, jadi gini, saat the Fed ini mendapatkan inflasi yang tinggi, ya sering kali yang harus mereka lakukan adalah peningkatan interest rate. Ya sama kayak lu pelajari waktu di SD SMP lah ya, ekonomi. Dimana kalau supply uang banyak di pasar, dia harus mengurangi supply supaya si uang ini nggak jadi murahan lah kasarnya seperti itu. Nah caranya apa? Caranya dengan meningkatkan interest rate sehingga orang-orang tadinya mungkin wah punya liquidity ya mereka mikir ya udahlah mendingan gua tabung karena interest rate-nya meningkat. Nah, selain dari itu juga, interest rate ini juga mempengaruhi fee untuk kita kesannya buka posisi futures dan lain-lain ya. Itu ada ininya lah, ada korelasinya. Nah, makanya semakin interest rate tinggi, semakin mahal untuk orang-orang memegang posisi futures ya. Tentunya futuresnya yang ini ya, yang jumlahnya besar, yang regulated, yang kayak di CME lah gitu. Nah, itu semakin tinggi, maka orang-orang akan cenderung takut untuk pegang posisi yang ya posisi futures dengan jangka panjang. Nah, itu juga mempengaruhi lagi risk on asset. Maka itu, semakin interest rate tinggi, semakin risk on asset menderita. Kasarnya seperti itu, ya. Nah, di waktu bersamaan, pengangguran di Amerika Serikat masih rendah, ya. Jadi ya, kita tahu dual mandate dari the Fed. Yang pertama adalah membuat inflasi rendah dan membuat pengangguran sedikit. Nah, sekarang pengangguran sedikit, inflasi tinggi. Nah, jadi mereka diberikan insentif untuk menjadi hawkish atau terus-terusan meningkatkan interest rate. Nah, dengan inflasi yang mulai turun, maka logikanya the Fed bisa mulai pelan-pelan nggak terlalu hawkish. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, sekarang kita akan geser ke charting. Nah, untuk charting kita bisa lihat Bitcoin menemukan satu resisten yang cukup kuat, yaitu MA50. Ya, padahal tadi pagi
itu sempat mencapai 22.000 ya, 22.300. Tapi dengan sangat jelas dia masih ketahan oleh MA50. Nah, ini tentunya concerning ya, concerning. Karena kenapa? Andaikan dia mulai reject oleh 50 di sini, ada possibility ya, ada possibility Bitcoin bisa mulai retest lagi. Bahkan hari ini sudah nyaris retest 21.559. Nah, andaikan ini jebol ke bawah, ya sudah, balik lagi kita ke price range sini ya, 20.800 sampai 21.559. Tentunya kita tidak mau itu terjadi kalau kita mau cepat-cepat naik ya. Lagi-lagi harapan kita adalah terjadi short squeeze lagi tambahan ya, karena lu lihat sendirilah pembahasan kita kemarin itu sekitar 200 berapa juta ya. Ya, pokoknya dari 290 juta US dollars itu 70%-nya itu yang kena squeeze adalah short ya, jadi kena liquid short. Jadi harapan kita itu masih terus berlanjut ya. Tetapi andaikan ini mulai jebol ke bawah, nah ya kita harus mau tidak mau ya fleksibel, kita lihat ada setup short seperti apa ya. Itu untuk short termnya. Untuk long termnya kita tahu PR-nya masih panjang di MA200 weekly yang sekarang masih di daerah 23 ribuan. Nah, jadi kita lihat nih, apakah dia bisa dalam beberapa minggu ke depan menaklukkan lagi MA200 atau tidak. Sekali lagi concern gue seperti yang gue sudah bahas di beberapa DCWT sebelumnya, yaitu adalah MA20 yang sudah semakin dekat dengan MA200. Kalau sampai terjadi death cross, ini merupakan death cross pertama antara 20 dan 200 di weekly. Ya. Nah, kalau itu terjadi, ada kemungkinan besar MA20 akan berubah menjadi tukang pukul, yang menjadi Mike Tyson. Dan that's gonna be bad. Ya. Jadi sekali lagi, harapan kita adalah secepat mungkin Bitcoin reclaim MA200. Jadi andaikan sampai terjadi death cross pun lebih ke cuma death cross yang sekilas loh, yang cuma gini nih. Set, ya gitu. Jangan sampai kesannya gini, dia struggling di sini, lalu MA20-nya turun dan memukul. Nah, kalau udah kayak gitu serem tuh, secara struktur akan sangat seram, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Secara makronya ya, untuk indeks dolarnya kita bisa lihat bahwa dia juga melemah, tetapi di waktu bersamaan masih ketahan oleh angka 108,55. Nah, kita lihat nih, andaikan ini menjadi support lagi dan memantulkan lagi si indeks dolar, it's gonna be bad news ya. Tapi kalau jebol ke bawah, data CPI-nya bagus untuk kripto ya, dia lebih rendah lagi daripada 8,1 CPI-nya, yang si headline-nya core-nya lebih rendah daripada 0,3, itu akan menjadi satu pertanyaan yang bagus dan kemungkinan indeks dolar akan melemah ya. Dan secara struktur untuk indeks dolar pun jadi bearish ya kalau dia tembus ke sini. Karena kalau dia tembus otomatis akan jebol juga 20, harapannya jebol juga 50 ya. Dan otomatis ini juga mempengaruhi indeks-indeks di Amerika Serikat ya, seperti Nasdaq, lalu S&P dan Dow Jones. Semuanya cenderung hijau. Nah, kalau untuk ini ya, yang menjadi masalah buat mereka sekarang adalah MA50. Jadi ya tinggal kita lihat apakah mereka akan tembus atau tidak ya. Jadi overall seperti itu untuk makronya ya. Lagi-lagi besok sangat penting ya, apakah CPI-nya akan bagus atau tidak. Dan kita nanti akan lanjut ke buy limit. Tapi sebelum kita lanjut, gue harus ingatkan dulu sekali lagi, DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama dan sangat penting ya. Dan yang kedua, ini bukan bagi-bagi sinyal ya. Tujuannya ini untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan kalau lo bingung gimana nih cara paling enak buat mendukung TCI, bisa macam-macam. Bisa lu like video kita, bisa lu share video kita, bisa lu subscribe ke channel YouTube kita, atau bisa juga lu menggunakan link reflektor di bawah, di mana ada banyak ya, mau yang di lokal maupun yang di luar negeri. Nah, selain dari itu juga, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. OKX. What's that? Dunno. A perfume, maybe? Are you okay? I'm more than okay. I'm OKX. Nah, sounds more like a race car to me. A rapper? I don't know. A celebrity endorsed cereal. OKX. It's great for the whole family. It's a new TV series. It's an OKX. Take him down. You know, it sounds like one of those genius football formations. OKX, OKX. Go on there and shop how good you are. Is it a wrestler? An energy drink. A miracle fertilizer? Magic. A cult? OKX isn't any of these things.
It's your new favorite crypto trading app. Oh, crypto. Oke, dan sekarang kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi yang pertama yang kita bisa lihat adalah buy limit di 21.559 yang basically sekarang sedang lagi di retest nih ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sudah ada konfirmasi, bukan konfirmasi, udah ada retest pertama. Nah, ini ada kemungkinan besar bisa menjadi retest kedua atau konfirmasi. Nah, jadi andaikan nih, pada hari ini, atau lebih tepatnya besok pagi jam 7, dia close daily masih di atas dari 21559, itu kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di 21559 dengan target TP di MA50 ya. Tipis sih jujurnya, untungnya di bawah dari 2%, tapi lagi-lagi not bad ya kalau ingin pertimbangkan untuk buka posisi long di sini. Nah, untuk spot juga sama ya, kalian bisa langsung aja, tapi perbedaannya kalau spot tuh mungkin bisa langsung buy limit, boleh, atau kalau mau ngikutin yang kayak posisi long juga ya monggo. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long di BTC. Untuk short tinggal kita balik, andaikan terjadi retest kedua ya besok. Nah, ya kita mungkin bisa pertimbangkan untuk buka juga posisi short di MA50 dengan target TP antara di 21.500-an, atau bisa juga kalau kalian merasa ini kemungkinan akan lanjut turun ke bawah dan masuk ke price range sebelumnya, lo bisa pertimbangkan untuk TP-nya di 20.800. Oke, jadi itu untuk buy limit pertama, long dan short. Untuk buy limit kedua, ya tentunya seperti pembahasan kita tadi, di 20.800. Ya. Buy limit ketiga kita ada di 19.226. Ya. Nah, ini adalah support yang cukup penting, ya, karena dalam beberapa bulan terakhir, ini adalah support yang menahan harga Bitcoin untuk tidak lanjut lagi sampai bahkan ke daerah 12 ribuan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Secara struktur getting better ya. Lu bisa lihat di sini mulai dari Agustus pertengahan dia dengan jelas membuat ya, satu pola yang memecahkan sebelumnya ya. Jadi dia mulai bearish. Di sini kita bisa lihat membuat lower low, lower high, lower low. Di sini daerah supply membuat lower low lagi, dan tiba-tiba hanya dalam waktu berapa nih? 3 hari. Ya, 3 hari dia berhasil lagi memecahkan struktur lower high dia ya. Dan mulai membuat higher high lagi di sini. Jadi harapannya sudah mulai terbentuk, tapi lagi-lagi ya masih banyak PR-nya, ya masih banyak PR seperti MA50 di sini dan mempertahankan 21.500-an, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, ya. Lagi-lagi ini andaikan data CPI-nya bagus, ya dia bisa di bawah daripada forecast, ya bisa 7% atau bahkan lebih gila bisa sampai 6% secara CPI. Ini Bitcoin tentunya akan bisa naik dengan mudah, ya. Nah, yang mungkin menjadi resisten yang cukup menyebalkan ke depannya adalah di 23.000 kayaknya ya. Dimana kita tahu 23.000 itu adalah MA200 weekly ya, tepatnya 23.300-an. Nah, ini kemungkinan besar akan menjadi satu tembok yang rada menyebalkan ya. Jadi kita tunggu nih, semoga saja besok data CPI-nya bagus. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum, berita bahagia bagi kalian yang sudah stay tune di DCWT kemarin-kemarin, ya. Sesuai dengan pembahasan kita kemarin, kita sudah dapat konfirmasi posisi short. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, retest 1, retest 2 atau konfirmasi, otomatis kalian buka pending order. Pending order juga kena, ya. Jadi sekarang harusnya kalian sudah dalam kondisi profit sebesar berapa persen nih? Kita coba hitung berapa persen. Not bad, sekitar 3,6%-an ya. Nah, target TP-nya di mana? Sesuai dengan pembahasan kita ada 2 ya. Target TP pertama adalah yang konservatif, yaitu di MA50 yang sekarang ada di 1674. Ya, bagi lu yang konservatif bisa terus ini. Bagi lu yang lebih agresif dan merasa ini kemungkinan besar koreksinya akan lebih dalam, bisa pertimbangkan di MA20 atau di 1601 sebagai TP yang lebih agresif. Ya, itu untuk posisi short. Untuk posisi long seperti apa? Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Andaikan ya di sini Ethereum mulai terpantul atau terreject di MA50. Rejection 1, rejection 2. Nah, di sini bisa kalian buka posisi long dengan target TP di 1780. Ya, lagi-lagi nggak belibet ya. Dan harusnya secara visualnya gampang untuk kita untuk kita kebayang seperti apa support resistennya. Ya, itu untuk posisi long. Dan untuk spot, kalian bisa pertimbangkan 2 tempat. Antara MA50
atau di 1601. Ya, jadi lagi-lagi posisi spot sebenarnya nggak beda jauh dengan setup posisi long, tapi perbedaannya kalau spot bisa langsung lu buy limit aja kesannya, ya. Nah, jadi ya sesuai dengan pembahasan kita kemarin, ya. Kalau kita TA ngerti, ya, nggak perlu sampai super expert. Ya, lu bisa lihat sendiri di sini, Bollinger Band, ya, udah kesannya sudah masih dia udah dekat dengan upper band. Lalu ada resisten di sini. Ini resisten penting lagi 1780. RSI mulai turun dan juga volume mulai turun. Nah, logically ini bisa menjadi satu posisi short yang baik dan voila, benar-benar menjadi posisi short yang baik. Ya, jadi lagi-lagi nggak ada alasan lah buat kita yang pengen trading, pengen investasi tapi nggak mau ngerti charting, yaitu just being lazy aja menurut gua, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Secara struktur untuk Ethereum kita bisa lihat it's doing good, ya. Dari yang sebelumnya membuat lower low, lower high, lower low, sekarang dia mulai berhasil membuat suatu higher high. Ya, walaupun masih baru-baru, tapi ya lagi-lagi dia memecahkan struktur. Jadi satu aset yang mulai membuat higher high dan higher low adalah satu aset yang mulai bertanda akan menjadi bullish, ya. Tinggal kita lihat nih, apakah dia bisa membuat satu lower low lagi dan lanjut lagi membuat higher high, ya. Jadi overall seperti itu untuk sesi pertama kita pada hari ini. Lagi-lagi kalau secara fundamentalnya penekanan gua adalah CPI besok. Karena hasil CPI besok akan sangat mempengaruhi kebijakan The Fed di FOMC akhir bulan. Ya, andaikan nih CPI misalkan 7%, ya 7, something. Nah, itu kemungkinan besar akan memberikan insentif untuk The Fed yang tidak terlalu hawkish. Ya, tentunya masih akan meningkat. Ya, interest rate pasti akan masih meningkat. Karena mau tidak mau inflasi di Amerika Serikat masih tinggi. Ya. Sekali lagi, target inflasi di Amerika Serikat itu adalah 2-3%. Arguably lebih ke 2. Ya. Jadi selama masih belum sampai ke 2, interest rate akan terus meningkat. Tetapi sesuai dengan pidato dari Jerome Powell yang terakhir, ya, speech terakhir, dia menyatakan bahwa dia akan fokus untuk menghancurkan inflasi. Tetapi komitmen mereka adalah tidak mau seperti zaman Volcker. Ya, kita tahu ya mungkin rata-rata lu nggak tahu ya, soalnya jarang ya, kayaknya tahun 80-an udah sadar ya. Sampai lu yang lahir tahun 80-an juga lu mungkin masih kecil waktu itu. Jadi di zaman 1980-an, Volcker itu melakukan peningkatan interest rate yang luar biasa tinggi, sampai 20% lebih. Ya, itu buat market semua berantakan, kebakaran. Walaupun akhirnya berhasil inflasi turun, tapi pain-nya luar biasa besar. Nah, makanya saat kemarin Jerome Powell menyatakan bahwa kita nggak akan ada rencana mau melakukan seperti yang Volcker lakukan, itu menjadi satu hal yang baik dan dilihat bagus oleh market, makanya mulai naik. Ya, jadi lagi-lagi kita tunggu hasil CPI besok. Andaikan bagus, tentunya akan cenderung bagus juga terhadap hasil FOMC. Ya, harapan kita untuk FOMC itu 25 BPS lah, kalau bisa lebih rendah lagi. Kalau lebih rendah lagi daripada itu, akan menjadi satu hal yang sangat baik untuk cryptocurrency market dan risk on asset in general. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.